Salam sejahtera, sahabat GKPS terkasih. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu menetap, bahkan Engkau menjadi Raja dalam hidup kami, dalam kota-kota kami. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Zakaria 14 ayat 9. Saya akan membacakan untuk kita demikian tertulis. Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Tuhan itu Esa, dan Esa pula namanya. Saudara, ayat kita mulai dengan mengatakan bahwa Tuhanlah Raja pada waktu itu. Pada waktu apa? Secara khusus, Zakaria mau mengatakan pada waktu Yerusalem dipulihkan kembali. Pada waktu Yerusalem direstorasi. Kita ingat, saudara-saudara, orang Israel dibuang, diusir dari Yerusalem. Lalu mereka kembali pulang ke Yerusalem. Dan ketika mereka membangun kembali, Zakaria mengatakan, pada waktu Yerusalem dibangun kembali, maka akan mengalir air-air, membuat dia subur. Musim panas dan musim dingin akan memberi kota itu keindahan. Dan sungguh, katanya, Tuhan menjadi Raja. Ini penting, saudara-saudara, karena memang Yerusalem juga diingat sebagai kota dengan adanya orang-orang yang tertikam. Dalam Zakaria 12 misalnya diceritakan tentang banyaknya ratapan, kesedihan di Yerusalem. Tapi karena Yerusalem dipulihkan, karena orang mau bekerja membangun kembali, merestorasi, disitulah Tuhan juga menjadi Raja. Yerusalem, saudara-saudara, bukan hanya untuk orang Yahudi penting, tapi juga untuk orang Kristen. Kita ingat, saudara-saudara, Yesus dengan keledai datang memasuki Yerusalem dan orang menyambut pada Minggu Palmarum saat itu, dan orang mengatakan, Hosana, Hosana berarti Tuhan selamatkanlah kami saat ini. Jadi memang di Yerusalem Tuhan akan menyelamatkan saat itu. Dan di situ kalau kota itu dipulihkan, direstorasi, dibangun ulang, Tuhan menyelamatkan. Saudara-saudara, kalau saudara sempat melihat kota Yerusalem, saudara akan terkejut. Mengapa? Karena dinding-dinding kota itu mencerminkan banyaknya kerusakan-kerusakan atas Yerusalem. Maksudnya apa? Ternyata 14 kali Yerusalem dihancurkan. Mulai dari dihancurkan oleh Persia, dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan Arab, dihancurkan bahkan oleh kerajaan dari Eropa, dan juga dihancurkan oleh kerajaan dari Turki Ottoman. Tapi sebanyak dihancurkannya 14 kali, sebanyak itu juga dibangun kembali. Dan itu pesan iman untuk kita hari ini. Bahwa Tuhan menjadi Raja saat kehidupan dipulihkan, saat kehidupan yang pernah hancur seperti Yerusalem dibangun kembali. Disitulah Tuhan menjadi Raja. Disitulah Tuhan berkuasa dan memberkati. Hari-hari ini, saudara-saudara, Yerusalem diisi oleh 3 agama. Agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Kalau saudara hari ini ke Yerusalem, ada 3 agama besar di situ. Saudara akan melihat Masjid Al-Aqsa dengan kubah terbuat dari emas, dan Masjid Umar itu adalah simbol Islam. Di Yerusalem, saudara juga akan melihat gereja tempat Yesus dibangkitkan dari orang mati, Holy Sepulchre namanya. Tapi saudara juga akan melihat sisa bait Allah yang sekarang disebut tembok barat, atau sering disebut juga tembok ratapan. 3 agama itu menjadi penghuni Yerusalem. Dan saudara-saudara, ketika Yesus datang ke Yerusalem, dalam Lukas 19:41 ayat sampai 42, Yesus mengatakan begini. Wahai, dia meratapi Yerusalem, menangisi Yerusalem. Dia mengatakan, wahai Yerusalem, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Dan saudara-saudara, yang perlu untuk damai sejahtera kota Yerusalem hari ini, seperti yang Yesus katakan, ialah kalau ada damai dari 3
agama yang hidup di kota itu hari ini. Saudara-saudara, pernah dalam satu pertemuan besar tahun 93 yang diselenggarakan oleh Dewan Gereja Sedunia, diundang tokoh-tokoh agama Islam, tokoh-tokoh agama Kristen, dan tokoh-tokoh agama Yahudi, dan mereka bersepakat bahwa masa depan Yerusalem, bahwa Yerusalem akan menjadi kota tempat Tuhan menjadi raja, kalau di Yerusalem bukan hanya direstorasi, tapi juga kalau dia damai, kalau dia milik banyak orang, milik orang Kristen, milik orang Yahudi, milik orang Islam sekaligus. Dan kalau begitu pesannya antara lain bagi kita, saudara-saudara, kota kita, Jakarta, kota kita, Sumatera, Medan, atau kota-kota manapun, menjadi tempat Tuhan sebagai Raja, kalau sekali lagi kita terus membangunnya kembali, seperti Yerusalem direstorasi. Tapi juga, kalau ada damai, kalau orang yang bermacam-macam agama bisa tinggal di situ dalam damai. Itulah artinya Yerusalem, Tuhan menjadi Raja. Itulah artinya dalam kota-kota di Indonesia ini, Tuhan pun menjadi Raja. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mau menjadi Raja di tempat kami hidup, di kota tempat kami tinggal. Dan kiranya kami belajar seperti Yerusalem, menjadi kota damai. Disitulah Engkau menjadi Raja. Terus kami berdoa. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. GKPS TV